Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufin Maufiro, absen 32 dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Saya menggunakan PPT dari bu guru saya sendiri, yaitu Bu Hamzawati SPD. Setiap tubuh manusia dialiri dengan yang menyalurkan nutrisi dan oksigen. Sistem ini dikenal sebagai sistem peredaran darah pada manusia. Sistem ini punya peranan penting dan vital di dalam tubuh kita. Kerja sistem peredaran darah manusia mulai dari mengangkut hingga proses pembuangan, sehingga kinerja organ tubuh dapat bekerja secara maksimal. Sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia atau yang dalam dunia medis itu disebut dengan sistem kardiovaskular adalah sebuah sistem yang berguna untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh. Tidak hanya sebagai penyalur, sistem ini juga berfungsi sebagai mengeluarkan zat dioksida dan sisa metabolisme tubuh melalui paru-paru, yaitu untuk menyalurkan hormon dan suhu tubuh secara merata ke seluruh tubuh, serta mempertahankan sistem kinerja organ dan membantu tubuh pulih. Ada 3 sistem peredaran darah manusia, yaitu ada sistem pulmonal, sistem sistemik, dan sistem koroner. Ketiga sistem ini bertanggung jawab atas aliran darah yang bergerak di dalam tubuh. Sistem peredaran darah pulmonari atau peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah manusia yang pertama ini yaitu sistem pulmonal, bekerja memompa darah dari ventrikel kanan dan yang memiliki kadar oksigen rendah dipompa menuju arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis, aliran darah bercabang menuju arteri dan kapiler yang semakin kecil. Disinilah karbon dioksida dilepaskan dari darah ke dalam vesikal paru dan oksigen segar memasuki aliran darah. Ketika kita bernafas, karbon dioksida meninggalkan tubuh kita. Darah yang kaya oksigen mengalir melalui vena paru dan atrium kiri ke ventrikel kiri. Detak jantung berikutnya memulai siklus baru, sirkulasi sistemik. Nah, yang kedua ada sistem sistemik. Sirkulasi darah dimulai ketika darah mengalir dari kedua arteria atau 2 bilik jantung bagian atas ke ventrikel atau 2 bilik bawah. Fase berikutnya disebut periode ejeksi, yaitu ketika kedua ventrikel memompa darah ke arteri besar. Dalam sirkulasi sistemik, ventrikel kiri memompa darah yang kaya oksigen ke arteri utama atau aorta. Darah mengalir dari arteri utama ke arteri yang lebih besar dan lebih kecil, lalu masuk ke jaringan kapiler. Di dalam jaringan kapiler, darah melepaskan oksigen, nutrisi, dan zat penting lainnya. Dalam tahap ini, darah juga mengambil karbon dioksida dan zat-zat hasil metabolisme dalam tubuh. Setelah mengambil zat-zat tersebut, darah mengalir kembali ke jantung melalui serambi kanan. Proses ini dilakukan pembuluh darah dengan tujuan untuk membersihkan darah. Yang ketiga ada sistem koroner. Pada prinsipnya, sistem peredaran darah yang satu ini mengaliri darah kaya oksigen. Darah beroksigen tinggi dialirkan ke jantung sehingga jantung dapat berfungsi dengan baik. Dalam sistem koroner, darah mengalir untuk memasuk otot jantung. Arteri koroner mengalirkan darah kaya oksigen menuju otot jantung. Komponen utama dalam sistem peredaran darah manusia.
Sistem peredaran darah manusia bekerja berkat tekanan konstan dari jantung dan katup ke seluruh tubuh. Tekanan ini memastikan bahwa vena membawa darah ke jantung dan arteri mengalirkannya kembali ke jantung. Ada komponen 4 utama dalam sistem peredaran darah, yaitu jantung, arteri, vena, dan darah. Struktur jantung. Jantung adalah sebuah rongga organ berotot yang mampu memompa darah melewati pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang-ulang. Jantung menjadi salah satu organ manusia yang memiliki peran pada sistem peredaran darah. Letak jantung manusia berada di rongga dada dan sedikit ke sebelah kiri. Ukuran jantung manusia sekitar kepalan tangan dan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada serambi kanan, ada serambi kiri, ada bilik kanan, dan ada bilik kiri. Tiap ruangan jantung dipisahkan oleh lapisan dinding atau septum. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Daerah yang kaya karbon dioksida ini dikategorikan ke dalam darah kotor. Darah tersebut memasuki serambi kanan melalui vena cava superior dan inferior. Lalu, dari serambi kanan darah dipompa menuju bilik kanan pada jantung janin. Ada lubang di serambi kanan untuk darah mengalir secara langsung ke serambi kiri. Bilik kanan. Bilik kanan yaitu berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Darah kotor tersebut dipompa ke paru-paru agar karbon dioksida bisa ditukar dengan oksigen melalui proses pernafasan. Letak bilik kanan berada di bawah serambi kanan dan di samping bilik kiri yang sudah tertera pada PPT tersebut. Serambi kiri yaitu berfungsi menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen ini dikategorikan di dalam darah bersih. Darah bersih tersebut masuk ke serambi kiri melalui pembuluh balik atau vena pulmonalis. Kemudian darah tersebut dipompakan ke bilik kiri melalui katup mitral. Bilik kiri ini berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Letak bilik kiri jantung berada di bawah serambi kiri dan dipisahkan dengan katup mitral. Bilik kiri merupakan bagian jantung yang paling tebal dan memiliki tugas memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Pada kondisi tekanan darah tinggi, otot bilik kiri dapat membesar dan mengeras. Pada proses mengalirnya darah dari satu bagian ke bagian yang lain, ada katup-katup yang mampu membuka dan menutup. Semua katup tersebut bertugas menjaga darah mengalir ke arah yang benar. Terdapat 4 katup pada jantung, yaitu katup mitral berada di antara serambi kiri dan bilik kiri. Katup mitral normalnya mempunyai 2 daun katup, maka disebut juga katup biskuspid. Katup aorta berada di antara bilik kiri dan aorta atau batang nadi. Katup trikuspid berada di antara serambi kanan dan bilik kanan dan mempunyai 3 daun katup. Yang terakhir ada katup pulmonalis berada di antara bilik kanan dan arteri pulmonalis. Cara kerja jantung. Tugas utama jantung adalah memompa dan menyuplai darah ke seluruh tubuh. Proses ini tidaklah sederhana. Berikut penjelasannya dalam bentuk PPT. Nah, ketika jantung berdenyut, ruang jantung mengendur dan terisi oleh darah atau disebut dengan diastol. Kemudian jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari ruang jantung atau disebut sistol. Kedua serambi dan bilik mengendur serta berkontraksi secara bersamaan. Darah kotor dari tubuh mengalir melalui 2 vena besar menuju ke dalam atrium kanan. Atrium kanan mendorong darah ke dalam ventrikel kanan melalui katup trikuspidalis. Darah dari ventrikel kanan dipompa melalui katup pulmoner
ke dalam arteri pulmonalis ke paru-paru. Darah mengalir melalui pembuluh kapiler yang mengelilingi kantong udara di paru-paru, menyerap oksigen, melepaskan karbon dioksida dan kemudian dialirkan kembali ke jantung. Darah yang kaya akan oksigen mengalir dalam vena pulmonalis menuju ke atrium sinistra. Darah dalam atrium sinistra didorong ke ventrikel sinistra melewati katup mitral, lalu memompa darah bersih melewati katup aorta masuk ke dalam arteri terbesar dalam tubuh. Darah yang kaya akan oksigen inilah yang disirkulasikan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Yang dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.